Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, drama Bitcoin ini terus berlanjut, crash ini lanjut lagi. Kirain ya, di 100.000 itu sudah mentok, ternyata digas lagi ke bawah. Dan ketika kita merecord video kali ini, teman-teman, Bitcoin ternyata digas sampai ke ini ketika record ini 97.400-an dolar. Kemudian Ethereum 3.400 dolar. Teman-teman, inikah game overnya? Sudahkah saatnya menjual semua? Karena bayang-bayang ke depan 2025 ini ada yang menakutkan dari beberapa orang di Twitter ataupun di YouTube ya yang menjelaskan hal tersebut, akan tetapi itu kita anggap sebagai referensi. Dan salah satu referensinya di sini adalah mengenai bayangan 2025 ini, orang-orang di The Fed itu, menurut Hendrik Zeberg, dia katakan 200 Fed economist ini performanya itu memang kurang memuaskan. Jauh dari kata memuaskan, itu yang lebih pas kayaknya. Karena mereka forecasting recession ini ternyata malah meleset. Mereka ingin inflasi di bawah 2%, ternyata malah naik ke 9,1%. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ke depan ini kayaknya mereka akan bikin kesalahan lagi. Akan tetapi teman-teman, sebagai counter opini saya di sini, dalam hal ini kan perbedaan dari rezim sebelumnya adalah itu di eranya Demokrat Joe Biden, sementara ini eranya Republicans yang akan datang ini di Januari nanti, yang menurut saya pribadi ya, ini opini pribadi saya bahwa di eranya Republicans itu dunia investasi ataupun bisnis itu lebih besar peluang untuk terjadi kenaikan ketimbang di era Demokrat. Itu pandangan pribadi saya, teman-teman ya. Dan apabila teman-teman punya pendapat yang lain, silakan menulis di kolom komentar ya mengenai hal tersebut. Teman-teman, ini berkaitan dengan forecast 2025 kita. Ini kan si Jerome Powell itu sudah mengatakan bahwa The Fed tidak akan memegang Bitcoin atau hold Bitcoin, dan bumbu kalimat itu juga yang menyebabkan orang-orang ini pada ketakutan. Padahal sebenarnya kalau misalnya strategic Bitcoin Reserve itu kan bisa dilakukan di departemen-departemen yang lain atau institusi yang lain, nggak mesti The Fed. The Fed ini kan lembaga independen yang di luar pemerintah sebenarnya. Jadi kalau masalah strategic reserve ya bisa aja mereka lakukan di tempat yang lainnya seperti itu. Teman-teman, untuk 2025 ini memang ekspektasi 4 kali potong suku bunga itu terjadi pemangkasan menjadi 2 kali dan paniklah market ini teman-teman. Dan kenapa kita yang sudah berada di 2021-2022 di sini tidak semestinya panik ya teman-teman, karena harga Bitcoin di bulan kemarin kan juga 96K. Kemudian sekarang ini 96K juga. Tapi kok rasanya beda gitu ya. Ya mungkin karena ada bayangan kita dia pernah ke 108, habis itu digas turun ke bawah sampai ke 96K, jadinya kayak mini 96K. Padahal harganya sama aja. Dan volatilitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari si Bitcoin ataupun aset kripto, teman-teman. Jadi kita relax ya di sini, kita tenang dulu, jangan sampai kita panik ya. Dan teman-teman, karena The Fed itu akhirnya tidak mau pegang Bitcoin, oke itu bukan bagian dari dia, kita ulang lagi di sini. Kemudian Amerika ini ada shutdown dia untuk sementara. Sebenarnya ini bagian dari penghematan juga untuk menekan inflasi, teman-teman. Jadi banyak orang yang ikutan panik juga ya terkait hal ini. Karena memang kenyataannya banyak orang Amerika ini struggling sekarang ini untuk mendapatkan makanan ataupun shelter ataupun bahan bakar minyak untuk mobil mereka segala macam. Akan tetapi El Salvador guys, El Salvador membeli 1 juta US dollar Bitcoin. Mereka ini sudah mendapatkan keuntungan mengakuisisi Bitcoin atau mengakumulasi Bitcoin sejak 2022, digas terus. Malah ketika harga Bitcoin sudah naik di atas 100.000, mereka malah terjadi pembelian. Dan sementara strategic reserve-nya si El Salvador ini naik, teman-teman. Di Amerika, kita kembali ke Amerika dulu sebentar lagi di sini. Di Amerika ini ada perubahan yang cukup signifikan. Kayaknya memang Elon Musk sudah mulai bekerja. Teman-teman, yesterday's bill versus today's bill. Jadi kurang lebih berkaitan dengan yang dikatakan oleh Crypto Wendy tadi mengenai shutdown segala macam.
di sini Elon Musk mulai bekerja untuk melakukan efisiensi. Jadi ini bills yang dipangkas oleh mereka ini untuk memerangi inflasi. Karena kalau mereka hanya bersandar kepada 200 Fed economist yang katanya ahli itu, yang justru membuat inflasi ini dari 2% naik ke 9%, teman-teman. Naik ke 9%. Sekarang ini Elon Musk sudah mulai bekerja. Dan dalam hal ini saya merasa ada semacam optimisme ya mengenai Republicans yang akan mengelola Amerika ke depan ini, teman-teman. Kemudian sementara kita panik kemarin itu, teman-teman ya, ini yang paling menariknya. Did you panic sell? BlackRock membeli 3.530 Bitcoin. Smart money is buying, guys. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk inflow dari Bitcoin ETF di sini 15 hari 15 hari inflow terjadi terus-menerus, teman-teman. Kemudian Ethereum juga terjadi inflow, bahkan dia ini 20 hari 20-day inflow streak. Teman-teman, kayaknya ini memang manipulasi ya. Dibikin keluar dulu nih para pemain-pemain retail yang paper hand gitu kan. Kemudian yang bertahan itu adalah orang-orang yang punya visi mengenai pergerakan yang terus berlanjut ke depan ini yang semakin positif. Itu dalam bayangan saya ketika melihat inflow di Bitcoin ataupun di Ethereum ETF dalam hal ini, sahabat baik cuan. Dan sebagai rangkumannya di sini, kita panik sementara Mara Holding itu juga membeli 1,53 billion Bitcoin, teman-teman. BlackRock tadi itu 359 juta US dollar. Hut 8 ini juga perusahaan yang membeli 100 juta ke Bitcoin, dan Michael Saylor di sini dengan MicroStrategy-nya kemungkinan besar akan membeli 3 billions more Bitcoin. Dan negara-negara, teman-teman, ini diperkirakan buying in stealth mode. Mereka membeli dari belakang layar. Mereka beli di OTC, diam-diam mereka mengakumulasi. Bos, ini Bitcoinmu saya beli. Kayak gitu ya. Kemudian yang membuat saya cukup takjub kali ini, teman-teman ya, mengenai ETF ini, saya coba perhatikan ada yang sangat-sangat signifikan berbeda di sini mengenai BlackRock iShares-nya dia untuk ETF Gold dan Bitcoin di sini. Kalau kita bandingkan semenjak 2025 sampai ke 2024 ini, itu 20 tahun, 20-an tahun hanya mencapai aset under manajemennya itu 33,2 billions. Dan ini dari Januari 2024 ketika di approve ya Bitcoin ETF, guys. Spike-nya begini, tiang listrik mereka bikin ini 57,8 billion. Teman-teman, apakah BlackRock dalam hal ini bercanda dia atau dia sedang mempermainkan kita? Dan siapa sih sebenarnya yang menjual ini? Dan kayaknya juga memang scarcity-nya semakin tinggi ya. Kalau di gold kan mereka menemukan mining yang baru, lokasi mining yang baru, mereka akan punya emas lagi. Sementara Bitcoin sudah di-cut, dia sudah dipotong, dia 21 juta koin selesai. Dan inilah yang menyebabkan BlackRock ini mati-matian ngejar duluan untuk memperbanyak koleksinya. Dan scarcity dari si Bitcoin ini semakin tinggi, teman-teman. Difficulty-nya juga naik. Jadi tingkat kesulitan untuk mining Bitcoin ini teman-teman, sudah naik lagi di sini. Oleh karena itu, peralatan-peralatan para miners itu harus upgrade terus di sini. Karena udah semakin sulit untuk mendapatkan satu Bitcoin. Dan teman-teman, berita yang masih positif di sini adalah SEC, guys. Lagi-lagi di sini mengapprove ETF yang diajukan oleh Hasdex di sini ke Nasdaq, teman-teman, yang merupakan salah satu bursa terbesar di dunia untuk Bitcoin dan Ethereum ETF, guys. Dan masih saja orang-orang ini panik, ada Robert Kiyosaki dan Antonio Pompliano. Robert Kiyosaki sendiri menyatakan dia punya emas, tetapi dia juga punya ya, dengan bangga dia katakan saya punya 65 Bitcoin karena dia percaya masa depan Bitcoin ini akan semakin bagus ke depan ini. Oleh karena itu yang jual-jual sekarang ini mungkin dia untuk short term profit ya, tapi saya yakin mereka akan kembali untuk mengakumulasi si Bitcoinnya.
Dan dalam hal ini teman-teman ya, tidak ada alasan untuk kita berlebihan ya ketakutan sampai ke 2025 ini. Ya mungkin di 2026 kita masuk bear market ya, kemungkinan besar di sana. Dan lagi-lagi ini sebuah kemungkinan teman-teman. Saya tidak ada yang pasti dalam hal ini. Yang pasti itu adalah antara kita stay di market ini atau kita exit sekalian. Itu aja sih. Kalau untuk sementara ini saya masih stay di market ya. Akan kita jelaskan kenapa saya stay di market sesuai dengan banyak juga ya teman-teman yang saya perhatikan di Twitter ini masih strong di market ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan lagi berita positifnya di sini ada Franklin Templeton yang mengelola aset under manajemennya dia itu 1,6 triliun US dollar dan approval untuk Bitcoin dan Ethereum ETF-nya ini akan terjadi di tahun 2025. Dan itu akan berada di bawah pro crypto leadership, artinya di bawah rezimnya Donald Trump. Jadi teman-teman memang kelihatannya ini mengerikan mengenai penurunan-penurunan seperti ini. Akan tetapi saya ingin kembali menjelaskan mengenai BTC.D di sini yang sudah sering kita bicarakan. Ini saya kutip langsung dari Benjamin Cowen. Ini ada kemiripan yang terjadi pada tahun 2020 di bulan November juga dan ini adalah tahunnya halving. Orang-orang berpikir bahwa dominance itu udah top di November. Dan ternyata 2020 itu juga di bulan Desember bulan berikutnya ternyata dia malah terjadi kenaikan. Dan hal serupa yang terjadi sekarang ini November 2024 orang-orang berpikir sudah top ini untuk BTC.D dan Desember ini terjadi kenaikan. Teman-teman kita bisa melihat di sini untuk time frame yang 1 minggu untuk BTC.D di sini teman-teman ya. Apabila kalian memperhatikan di tahun halving memang terjadi kenaikan. Ini coba kita lihat ini tahun 2021 ya dan ini tahun 2020-nya teman-teman. Orang-orang berpikir ya di bulan November pada saat itu sudah top dan ternyata Desembernya malah terjadi kenaikan. Jadi paling telat lah kita tunggu ini di awal Januari 2025 untuk kita melihat penurunan seperti ini terjadi di BTC dominance-nya teman-teman. Dan sekarang ini kita sedang berada di tahun 2024 menjelang ke 2025 di mana BTC.D sempat terjadi penurunan di November bahkan ke awal Desember dan kita lihat itu terjadi kenaikan di altcoins pada umumnya dan kemudian ternyata BTC dominance-nya terjadi kenaikan lagi. Oleh karena itu yang kita tunggu adalah apakah nanti di Januari awal ya 2025 itu akan terjadi penurunan seperti ini di BTC.D-nya teman-teman. Sehingga inilah yang kita tunggu sebagai altcoin season yang akan terjadi tahun depan teman-teman. Jadi itu yang kita bayangkan dalam hal ini. Oke, selanjutnya ini yang menarik ya. Apakah ada teman-teman yang punya pengalaman serupa? Hal menariknya adalah dia jual beberapa koin beberapa waktu belakangan ini ya sebelum terjadi penurunan. Kemudian koin-koin yang dijual itu yang dia tidak terlalu bullish. Berita buruknya adalah setelah dia jual, dia beli ke more shitcoins dan 0 dolar yang masuk ke rekening banknya dia atau di savingnya seperti itu dan ternyata koin yang dia beli itu juga malah turun. Apakah ada yang sama nasib di sini, teman-teman? Jangan-jangan ini senasib juga dengan saya ini di sini ya. Dan seperti apa ini bull market ini akan kasih kita kejutan, teman-teman? Kita bisa lihat ya, ada satu visi di sini yang menarik ya mengenai pergerakan dari BTC USDT atau USD. Kita bisa lihat dari pola channel ini di sini. Ada kayak rainbow channel di sini. Setiap kali Bitcoin ini bull runs mencapai puncaknya selalu ketemu di area yang ungu ini, yang atas ya. Di kolom yang atas ini, channel atas ini. Kemudian setiap bull runs yang berikutnya dia mulai turun nih. Di sini dia malah garis saja wick aja dia sini ketemu, kemudian di sini malah setengah dari warna orange ini. Dan kalau kita ekspektasikan dia ketemu sama ini aja deh. Ini resistennya ini di bawah channel ungu ini saja, ini sudah 200-an ribu dolar per satu Bitcoin. Dan kita bisa juga lihat ya di sini untuk RSI-nya, RSI-nya ini masih jauh di bawah yang pernah terjadi pada puncak-puncak bull runs yang terjadi sebelumnya, teman-teman. Oleh karena itu kita masih ada ekspektasi
Semoga dia masuk lagi ke area ini, karena kalau kita lihat kan di bull run sebelumnya kan belum ada tuh institusi, belum ada orang-orang besar seperti Sailors, Elon Musk ataupun tokoh-tokoh publik besar lainnya yang masuk ke sini, dan adopsi dari si Bitcoin juga masih kurang. Oleh karena itu saya berekspektasi ya di sini, bukan nasihat keuangan teman-teman. Saya tidak sedang menjebak kalian di sini, saya tidak ada niat seperti itu. Ini murni opini saya, melihat adopsi-adopsi besar yang terjadi di Bitcoin, sepertinya dia akan bisa masuk ke area ini, dan barulah setelah itu terjadi koreksi, teman-teman. Itu ekspektasi saya ke depan ini untuk pergerakan harga si Bitcoinnya. Dan apabila kita melihat juga mengenai futures perpetual funding rates yang terjadi ketika kita melihat koreksi yang kita anggap kejam-kejam ini, ternyata funding rates yang terjadi di Ethereum ini, teman-teman, ini betul-betul normal. Artinya dia tidak sampai merah di sini. Yang bahaya juga itu kalau dia sampai tinggi sekali di sini. Jadi ini tidak tinggi, tidak juga rendah. Artinya koreksi yang terjadi sekarang ini benar-benar normal, teman-teman. Dibutuhkan oleh market ini untuk melanjutkan kenaikan ke depannya. Dan teman-teman, dengan market koreksi seperti ini, apa yang dikatakan oleh Kapten Saham Kripto di sini, menurut saya cukup mewakili ya apa yang saya rasakan juga di sini. Ini ibarat kebal bantingan lah ya. Mental ini udah kebal nih melihat bantingan harga, karena menurut dia naik turun seperti ini sudah biasa. Jadi sarannya dia di sini penting untuk kita hold aja dulu, karena iya setelah dibantingkan masa sih dia tidak mental lagi. Kita mesti belajar juga nih teman-teman, ada XRP yang diketawain, dianggap stablecoin, tiba-tiba naik ratusan persen dalam sekejap, cepat sekali. Dan kita akan lihat seperti apa nanti performa koin-koin yang kita hold ya sampai di tahun 2025 nanti. Dan teman-teman, kita tadi menyinggung XRP sedikit, sekarang ini kita ada Cardano. Cardano ini teman-teman seperti yang saya katakan di beberapa video, bahwa di Januari nanti di tahun depan itu akan ada banyak event yang akan mereka selenggarakan, dan salah satunya di sini adalah setelah integrasi yang dikatakan dengan XRP ya, pertemuan mereka dengan Jolcat si Charles Hoskinson, sekarang ini di tahun 2025 mereka ini akan ada integration demo live di 2025 Bitcoin Conference. Seperti apa mereka ini, tim dari Cardano ini akan mengintegrasikan Cardano itu ke Bitcoin, teman-teman. Jadi ini semakin menarik sebenarnya berita di 2025 ini. Jadi koreksi-koreksi yang kita lihat sekarang ini semoga tidak membuat kita panik-panik seperti itu, teman-teman. Dan sebagai penutup video kali ini, teman-teman ya, pullback ini dianggap sebagai hal yang normal di dalam pasar ini. So guys, volatility is life. Apa yang terjadi pada harga Bitcoin? Dia turun-turun, setelah itu dia bounce. Kemudian dia terjadi pump yang keras, habis itu dikasih koreksi. Habis itu dia ngepump lagi dan ada koreksi yang cukup besar, goyang lagi market ini. Setelah orang-orang ini jual di sini karena panik, harganya malah naik lagi. Jadi teman-teman, merangkum video kali ini, saya cukupkan dengan satu kalimat saja, volatility is life. Teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Stay strong. Salam Black Cuan. Peace, my friend.